bersyukur sebab Engkau baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami, anugerah-Mu ajaib bagi kami. Kami boleh bersekutu bersama-sama dan boleh memuji Engkau. Dan setiap saatnya kami membenarkan firman-Mu. Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus pegang kendali, membaca firman Allah di saat ini. Hamba-Mu yang Kau percayakan menjadi berkat, tinggal dalam pengurapan daripada Allah. Kekudusan daripada Tuhan mengalir roh dan jiwa Tuhan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin mulut kami dikuduskan dalam nama Yesus. Karena layak menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Maka jemaat Tuhan Engkau yang ada, terus taruh kekuatan, kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran yang disampaikan. Sekali lewat pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Tanpa dimikirkan bukan belakang suara luar dalam, dibahas dengan kuasa darah anak domba Allah. Segala kekuatan iblis setan berbentuk apapun yang datang mengganggu gugat, datang mencuri, setiap ini kebenaran firman Tuhan. Kami minta kekuatan kami menghancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Fokus kami kebutuhannya kepada firman Allah. Terpuji nama-Mu, kami siap satu firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Shalom Elohim. Shalom. Yang bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Masih memberi kesempatan bagi kita semua untuk boleh menjalani kehidupan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Allah yang terdapat dalam Injil Matius pasal 22. Salangin kitab Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 dibaca dari ayatnya yang ke 38, ayat 28 sampai 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 35. Kalau sudah dapat katakan amin. Sekali lagi, Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 35. Ini bercerita tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ya. Kita baca ayat saja dari ayat 28 sampai 35. Kita baca secara bersama-sama dengan tidak tergesa-gesa sambil melihat tanda baca yang ada. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 35. 1, 2, 3. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapat ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sungguh Tuhan telah bangkit, telah terlampaukan diri kepada sini. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia dan waktu ia memecahkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah ini adalah kisah yang luar biasa dicatat dalam Alkitab istilah namanya Lukas pasal 24 yang menceritakan tentang perjalanan dua murid ke Emmaus. Suasana meliputi kehidupan umat pada waktu itu. Mereka sedang galau, mereka sedang sedih, mereka sedang kecewa.
dengan keadaan yang terjadi, yaitu kematian Tuhan Yesus. Yang sebenarnya berarti yang merupakan kegenapan nubuatan bahwa dia disalib, mati dan dibangkitkan, tetapi para muridnya tidak pernah mengingat lagi apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan. Nah, ini kisahnya terjadi ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah mati. Mereka sangat kecewa, mereka sangat sedih dan galau. Itulah sebabnya kisah diceritakan mulai ketika mereka berdua sedang berjalan ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini kisah dari pembacaan kita yang terjadi, yang kita baca bersama-sama pada saat ini. Dan kita akan berbicara tentang bagaimana hati yang berkobar-kobar tentang berjumpa dengan Tuhan, hati yang berkobar-kobar ketika kita mendengarkan kesaksian firman Allah. Amin. Kedua murid ini kalau kecewa, sakit hati dan pokoknya bercampur aduk dalam keadaan mereka, dan mereka tidak mengerti bahwa orang yang bersama-sama dengan mereka adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan berbicara tentang bagaimana sikap hidup hati kita yang berkobar-kobar mendengarkan firman Tuhan, berkobar-kobar ketika kita jumpa dengan Tuhan. Saya mencoba mencari satu arti dari berkobar-kobar dalam kamus bahasa Indonesia. Berkobar-kobar artinya menyalakan api atau menyalakan lampu. Jadi hati yang berkobar-kobar adalah hati yang dinyalakan. Dalam istilah metafora atau kiasan, kasihnya, hati yang berkobar-kobar memiliki kasihnya kepada Tuhan, kasihnya yang terhadap sesama ditambahkan, dilimpahkan, keinginan untuk memberitakan Injil, kabar baik ditambahkan. Ia tetap tenang walaupun menghadapi banyak persoalan. Ia tidak tenang kalau dia tidak mau datang berjumpa dengan Tuhan. Ia tidak tenang kalau dia tidak mau datang bersekutu dengan Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang memiliki hati yang berkobar-kobar. Ya, bila diberikan pelayanan, dia terima dengan sukacita. Amin. Dan orang yang berkobar-kobar ini akan merasakan Tuhan itu begitu dekat dalam hidupnya. Amin. Orang yang berkobar-kobar akan merasakan bahwa Tuhan itu tetap ada dan terus ada di sepanjang aktivitas hidupnya, di dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, di dalam pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan dua murid ini, mereka tidak mengenal siapa sesungguhnya yang mereka jumpai pada waktu itu. Dia memaksakan supaya tamu yang tidak diundang orang asing ini kalau boleh tinggal sesaat bersama-sama dengan mereka. Itulah sebabnya dari kisah ini muncul sebuah lagu pujian yang berkata, tinggal sertaku hari telah singgah. Dan sinilah penulis lagu mengangkat suatu kisah yang luar biasa. Nah, ketika dua orang murid ini menjumpai Tuhan, mereka tidak mengenal siapa sebenarnya. Tetapi yang luar biasa dalam ayat 31 kita katakan, ayat 32, kata mereka setelah Yesus meninggalkan mereka, setelah Yesus lenyap dari pandangan mereka, kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Orang yang sedang mengalami kekecewaan, orang yang sedang mengalami kesedihan, orang yang sedang mengalami karena pujaan mereka, katanya tadi adalah Tuhan, tetapi pada konteksnya kenyataannya dia disalib dan mati membuat mereka tidak punya semangat hidup. Akan tetapi Alkitab mencatat ketika mereka jumpa, ketika mereka dengan walaupun mereka tidak tahu yang mereka jumpai adalah Tuhan Yesus, tapi mereka mendengar kesaksian firman Allah, maka berkobar-kobarlah hati mereka. Amin. Khotbah pada minggu hari Jumat lalu, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Dan sekarang kita bicara tentang hati yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan. Hati yang berkobar-kobar setelah mendengarkan kesaksian firman Allah. Nah, kalau itu adalah merupakan satu hal merupakan cahaya dalam hidup kita, tapi kenapa justru banyak orang
yang tidak mengalami hal seperti ini. Alasan yang pertama, mari kita lihat dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 25. Tolong dibaca Amsal pasal 30 agar kita menikmati hati yang berkorban-korban. Ya. Tolong dibaca. Ya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi. Men. Tetapi yang sangat cekatan, semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Haleluya. Yang pertama, yang membuat orang tidak bisa merasakan kasih kepada Tuhan, yang tidak membuat hati mereka berkobar-kobar, yang pertama adalah malas. Malas. Tuhan mengajarkan kita untuk belajar kepada binatang yang kecil tadi kan, binatang yang tidak kuat, tetapi mereka memiliki suatu kumpulan yang besar. Bahkan Amsal 6 berkata belajar kepada semut. Amin saudara. Pergilah kepada semut dan perhatikanlah tingkah lakunya. Nah ini Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang malas, yang tidak bisa menikmati janji Tuhan. Belajar kepada semut. Artinya apa? Kita mau belajar apa yang dilakukan oleh semut. Semut adalah orang adalah hewan yang sangat kecil, tetapi punya skill yang luar biasa. Mereka punya kebersamaan yang sangat luar biasa. Semut itu tidak egois, tidak egois. Dia kalau mendapat tulang sepanggang, dia jangan mau makan sendiri. Amin. Ada pernah lihat semut ada daerah tulang? Iya. Tulang sebesar apapun mereka akan bawa ke tempat mana mereka berada. Dan itu adalah pekerjaan mereka setiap hari ketika musim panas, ketika musim yang bagus, mereka mengumpulkan makanan mereka membawa ke tempat mereka. Kenapa? Karena mereka tahu satu saat nanti akan datang masanya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membuat hati kita berkobar-kobar mendengarkan perkataan Tuhan, membuat hati kita berkobar-kobar mendengarkan firman Allah. Mari tinggalkan segala kemalasan dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau katakan bahwa selama masih ada waktu, selama masih siang, selama masih ada terang, mari kita lakukan untuk Tuhan. Karena pada ada masanya nanti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin saudara. Pada masanya kita tidak berbuat apa-apa. Jadi selama Tuhan beri waktu kepada kita, kita masih kuat, masih sehat, kita mampu berbuat apa-apa. Pergunakan waktu sebaik mungkin untuk bekerja. Pergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Masih kuat, cari Tuhan selama ia berkenan di hati. Amin. Satu-satu tadi Tuhan tidak akan kita jumpai lagi, kita akan ditemui. Bahkan Alkitab Amos bilang, mencari Tuhan, cari kebenaran tidak akan jumpai. Naik gunung, turun gunung, lembah, kemana saja kau tidak akan jumpai, karena kebenaran firman itu akan diangkat dari bumi. Amin. Makanya pada saat sekarang ini kita harus diberi kesempatan sebagaimana semut yang merupakan pemain untuk boleh bergerak. Pada waktu yang diberikan kesempatan bagi mereka pada saat musim panas, artinya apa? Mereka ada persediaan, dan hidup kita juga seperti itu, harus bersedia. Penantian kita kedatangan anak Allah yang kedua kali. Selama kita masih kuat, masih hebat, masih mampu lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan risau, ada infus di sini, infus semua infus. Baru bilang bagaimana ke pendeta, kalau Tuhan kasih hidup kita melayani Tuhan. Puji Tuhan kalau masih ada kesempatan Tuhan sampai hari ini. Amin saudara. Jadi beri belakang kepada semua. Jadi ini yang menghambat kita, bagaimana kita hati kita berkorban-korban mendengarkan firman, berkorban untuk mencari Tuhan. Bagaimana bisa kalau dalam hidup kita ada hidup yang senantiasa mau menyenangkan diri kita, sibuk dengan usaha kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan diri kita sendiri. Alkitab mencatat, kumpulkanlah hartamu di surga, jangan kumpulkan di dunia. Amin saudara. Kalau kita kumpulkan di dunia dengan perkara akan makan, tapi kalau kita kumpulkan harta benda kita di surga, maka itu adalah merupakan aset kita, harta kita yang tidak pernah dimakan oleh karat dan karat. Amin. Karena di sana tidak ada barang itu, di sana ada kemuliaan Allah. Amin. Sebab itu pada saat yang bagian yang pertama dijelaskan kepada kita belajar kepada Tuhan supaya kita yang malas cari
mencari Tuhan, malas memuji Tuhan, malas berdoa, malas melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, itu kita tinggalkan. Belajar kepada sepuh. Mereka itu tahu pada waktu pada masa apa mereka akan berusaha, pada masa apa mereka akan berserah. Dan mereka tahu, semua saja tahu, apalagi orang. Orang tahu kapan ya Tuhan mau datang. Orang tahu ini hari-hari terakhir, hari-hari penentuan, hari-hari yang merupakan penentuan bagi kita, apakah kita mau mencari mempelai Kristus atau enggak. Kan keputusan ada di tangan kita. Amin, saudara. Dua murid ini dalam hati luar biasa, meluap, berkorban, bergembira. Padahal orang belum tahu siapa yang mereka jumpai, tapi mereka mendengar perkataan Tuhan, disampaikan firman, mereka berkorban dan bergembira. Ini bagaimana firman itu berkuasa. Amin, saudara. Bagaimana orang bisa berkorban, bergembira, bersenang dengan firman Allah kalau orang tidak pernah datang ke ibadah, tidak datang ke gereja, tidak datang persekutuan ibadah yang lain? Bagaimana bisa? Dan ini harus ditinggalkan. Ini harus dilepas memiliki itu sifat malas ini, saudara. Kalau kita bilang orang malas jangan kasih makan, nanti saudara. Bayangkan itu kejam sekali, itu memang luar biasa. Karena orang malas itu merupakan suatu duri dalam pelayanan. Bagaimana? Nanti untuk baru topang, baru mau pagi, baru mau datang, mau pagi, baru datang, tegur, baru pagi. Bagaimana ini katanya? Makanya firman Allah berkata belajar kepada sepuh. Mereka binatang yang lemah, amin saudara. Mereka binatang yang kecil, tapi mereka punya hikmat yang luar biasa. Amin. Mereka tidak berpikir besok hujan, lusa hujan, tidak. Selama ada waktu, selama musim panas, mereka bergerak dan terus bergerak. Amin. Tujuannya apa? Menyimpan persiapan. Karena satu saat tadi mereka apakah sebentar besok hujan, tidak tahu. Yang penting ada persiapan. Demikian juga hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak tahu kapan Tuhan datang. Amin, saudara. Dia kan datang bagi pencuri. Siapa yang tahu Tuhan mau datang? Tidak ada. Gembala seorang pun tidak pernah tahu. Anak manusia juga tidak tahu. Amin, saudara. Dia yang datang dia tidak tahu kenapa itu rahasia Bapa di surga. Nah makanya selama masih ada waktu, anak-anak muda masih kuat, hebat, bapak-bapak ibu sekalian masih ada waktu, pergunakan waktu sebaik mungkin. Jangan cuma konsentrasi, kumpul harta, kumpul doi. Karena sudah satu saat akan lenyap. Amin. Itu juga bagus, tapi alangkah dibarengi dengan perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan, penantian kita selama ini membuahkan hasil. Tidak sia-sia orang menantikan Tuhan. Amin. Karena semua orang menantikan Tuhan sekarang. Tidak ada yang mau kalau kita mau ke surga. Tidak. Semua punya, karena dunianya yang sementara. Dunia dengan segala kemewahan, kemegahan yang akan datang. Amin. Tapi firman tetap untuk selama-lamanya. Nah firman itu sama, firman itu Tuhan. Nah di surga tidak ada kegiatan lain selain pujian dan penyembahan. Bagaimana kalau hati bersorak, bersuka cita, berkorban, kalau malas ibadah, mana cari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, karena sorak-sorak kebenaran sudah itu hanya kita temui ketika kita jumpa dengan Tuhan. Amin. Dua murid ini kalau sedih, sakit hati, punya sebercampur aduk bersama mereka, karena yang mereka namakan, yang mereka idamkan Tuhan itu hebat luar biasa. Ternyata mati, mereka lupa bahwa Yesus yang mati bukanlah Tuhan tapi sebagai manusia. Amin, saudara. Nah ini yang dipahami. Kenapa banyak di sebelah, banyak di sosial media katakan katanya Tuhan, siapa kau dia mati? Kalau orang tidak pandang, siapa kau dia mati? Siapa dia Tuhan kau mati? Yesus mati itu bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Karena dia datang ke dalam dunia mengambil rupa manusia. Amin. Nah kalau dia datang sebagai Tuhan, tidak ada yang hidup. Semua mati. Masih ingat kisah bangsa Israel mendekati gunung ketika menyambut Tuhan, menyebutkan kehadiran Allah. Nyatanya itu disebut datang, boleh mereka bersenjauh. Nah ini Tuhan, ini Allah yang datang. Bagaimana manusia bisa hidup? Makanya Tuhan sebagai manusia menjawab direinkarnasi jadi manusia. Ini yang harus dijawab oleh kita. Jangan kita serah dia sebegitu, karena dia begitu. Sebegitu dia Tuhan mati begitu. Harus kita serahkan kepada orang yang bertanya. Amin, saudara. Dia datang sebagai manusia, dia dilahirkan dari seorang manusia. Maka dia manusia 100% yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan lapar, yang merasakan haus,
dan lain sebagainya, menderita dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Amin, saudara. Nah, itulah yang terpatri dalam kehidupan umat pada itu murid pada waktu itu. Yang banyak sudah mendengar tentang kebaikan Tuhan, kisah Tuhan. Tapi ketika Tuhan mati, disalibkan dan dikuburkan, mereka kecewa. Tetapi puji Tuhan, kabar berita sukacita menandai 20. Mereka jumpa dengan orang asing, menyampaikan tentang kebenaran firman Allah. Hati mereka bersukacita, bersorak-sorak. Nah, kita yang tidak pernah lihat Tuhan, hanya satu kali kita bersukacita ketika kita mau datang bersekutu dengan Tuhan. Jumpa datang ke kita kan mau jumpa Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita jumpa Tuhan, apa lagi? Tuhan akan menolong kita. Masalah kita selesai. Amin. Karena Allah yang berjanji adalah apapun masalahmu, pergumulanmu hari ini, jika datang dengan sukacita, jumpa dengan Tuhan, dengarkan kebenaran firman Allah. Firman-Nya ya dan amin. Amin, saudara. Kan? Makanya sukacita itu lahir dari hati kita. Dalam rumah dulu, bersorak-sorak mulai dari hari Sabtu, sudah sorak-sorak. Kenapa? Besok sampai luar biasa. Orang yang hatinya bersorak-sorak itu pasti senang mendengar ada kegiatan ibadah. Amin. Bersukacita karena ada ibadah. Bukan sepanjang ada ibadah besok di Perum lagi. Napa legunya ujang-ujang begini deh. Nggak bisa orang begini. Orang itu harus bersukacita kenapa? Di dalam ibadah ada janji. Amin. Kenapa kita tidak pernah janji mendapat atau menerima janji itu kan? Malas ibadah. Karena janji itu cuma ibadah. Kita bilang begitu. Dalam ibadah ada janji. Amin. Nah, masalah kalaupun kita pada saat ini merasa galau, bimbang dan ragu, mari kita mau datang mencari wajah Tuhan lewat apa? Lewat ibadah. Amin. Lewat persekutuan seperti ini. Bukan saja hari Minggu, hari Jumat, ada juga hari Senin, ada juga hari Selasa, ada juga hari Kamis. Itu adalah hari-hari yang dipersiapkan dalam rangka kita berjumpa dengan Tuhan supaya hati kita bersorak-sorak karena kita jumpa dengan Tuhan. Jangan malas pelanggar tersebut. Ya kan, saudara, orang itu bilang kata manusia itu ciptaan yang paling mulia. Amin. Amin, setuju? Iya, manusia paling mulia, tetapi logikanya, kenyataannya Allah mau belajar mengajak kita belajar kepada semua. Ternyata hal yang luar biasa yang harus diambil dari hewan ini, saudara. Dia luar biasa, dia rajin mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Karena pada saat nanti tidak ada waktu lagi. Makanya kita semua yang ada bisa bilang carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Jadi pada waktunya kita tidak akan menemui Tuhan. Seperti kata kitab Amos, pergi ke gunung, ke lembah, mencari firman, tetapi mereka tidak akan mendapat. Kenapa? Firman sudah ada. Makanya selama masih ada waktu bagi kita, selain kita bekerja, kita juga harus cari wajah Tuhan. Amin. Kita rajin bekerja, ini mantap. Kita juga harus rajin bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi yang pertama yang menghambat banyak orang tidak bersorak-sorak, bersukacita, berkorban kepada hatinya. Kenapa? Karena malas belajar kepada semua. Amin. Saya percaya kita semua orang-orang yang hebat. Amin. Orang yang saya percaya, saya tidak pernah menyangka bahwa hari-hari banyak kita galau, banyak kita kecewa, banyak kita sedih, banyak pikiran, banyak rencana, hati berkecamuk dalam hati kita. Ingat firman Allah berkata, ketentraman, ketenangan hanya kita dengar firman Allah. Amin. Ini yang pertama, luar biasa. Kalau kita rajin beribadah, kita dengar apa kata firman, maka hati kita bersukacita. Kalau hati bersukacita, apapun masalah yang terhadapi, kita yang pada pikir, karena pikiran kita tuju kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita tinggalkan untuk kita meraih hati yang bersukacita, berkorban adalah jangan suam-suam tubuh. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Ini cuma di Laodikia. Coba tolong dibaca. Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16. Yang sudah dapat silakan baca. Wahyu pasal 3 ayat 15. Firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak
jemaat di Laodikia ini dan suam-suam buku. Jemaat yang tidak ada perubahan. Ya. Lau-lau. Suam-suam buku itu lau-lau. Amin. Inilah gambaran gereja Tuhan. Gambaran umat-umat Tuhan yang ada zaman sekarang ini masih lau-lau. Mobil putih gagah. Mobil hitam ganda, berbelang-belang. Jadi kalau putih bilang putih, hitam bilang hitam, jangan belang-belang. Sekali saja, karena cuma dua, putih atau hitam. Amin saudara. Panas atau dingin, nyanda lau-lau, nyanda berbelang-belang. Ya. Jangan seperti Kristen dominan Kristen kursi goyang. Bagoyang yang pernah berjalan cuma ditangkap terus. Nah itu kadang-kadang gereja Tuhan Tuhan seperti ini. Nah tinggalkan seperti supaya kita meraih setiap kebaikan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini kalau hidup kita besok di gereja begini hari Senin sampai hari ini di gereja begini, puji Tuhan, haleluya. Senin sampai Selasa, Senin sampai Sabtu, so lupa tuh, haleluya. So bergaul lagi dengan gereja, dengan dunia. Ini orang-orang seperti ini. Tidak pernah mengambil keputusan bahwa saya mau ikut Tuhan, saya mau lakukan apa yang Tuhan mau, bukan manusia. Amin saudara. Ini berat program ini berat sepergumulan. Waktu saya mengambil keputusan untuk keluar dari gereja lama 4 periode 1 tahun, saudara, itu tidak gampang mengambil keputusan untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Nah kalau so di sebelah so lain. Dalam pergaulan tapi batasi. Bukan tidak mau bergaul dengan orang, tapi itu harus bergaul. Tapi harus batasnya. Kelakuan kita yang tidak biasanya. Biasa minum dulu. Di perjamuan sehingga di warung dulu. Orang yang lakukan bukan kata orang yang begini. Rokok di tangan semua. Di pastor minum itu kan orangnya. Nah ketika hal keputusan jadi panas jadi dingin, harus ambil satu syarat, tinggalkan atau mau tetap bercampur, tinggalkan kau cari suasana yang baru. Amin saudara. Ini berat, tapi bukan tidak mungkin, tapi kita harus berusaha. Amin. Meninggalkan kenyamanan, meninggalkan teman kita, meninggalkan kebiasaan kita yang buruk untuk melangkah sebuah yang baru itu tidak mungkin untuk berjuang. Amin. Pak Bongkar itu sudah saksi. Saya sudah bertobat, DPP sudah minum bir, Tuhan bilang, "Teguh akan Pak Karoho." Bayangkan sudah. Dari habis kemarin DPP sudah ulang tahun, kalau berapa kita masih ada haluan dan punya undang. Sedikit juga beda. Sedikit. Cuma sedikit Pak, birnya kok cuma sedikit. Tuhan kau tahu, orang kau tahu cuma apa dari besok. Bukan Tuhan bicara di mana, cuma Tuhan kau mengatakan. Bukan kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kan yang masuk akal, nggak bisa diterima oleh akal. Masa ada dia di sini kau orang di mana tahu? Siapa dapat kemudian dari pembunuhan apa begini? Ada lagi satu-satu. Tapi Tuhan itu maha tahu, amin. Maha kuasa. Nah hidup seperti ini yang Tuhan mau. Jangan soal kuku. Kalau soal hitam tetap hitam, terus coba lau-lau. Benar-benar aja di situ. Kau rasakan tuh. Udah cuma setengah-setengah, rasakan. Amin. Kalau tinggalkan, itu saya dulu. Saya sudah keluar dari Efrat. Orang datang minta tolong, boleh kamu main musik? Boleh. Saya tanya mau ibadah atau mau ibadah? Itu lebih pertanyaan. Maksudnya apa? Ibadah yang bersambung dalam lagu dunia. Menyanyi, oke saya mau nanya. Dia mau bayar, yang penting mau nanya. Tapi kalau ibadah kamu ibadah habis sekolah itu tidak bagus. Iya kan? Ya saya dulu begitu. Ambil keputusan betul. Kalau sudah tinggalkan. Bukan karena bukan doa, bukan. Tapi karena orang sadar, orang ini bukan di lau-lau. Amin. Orang jadi panas, supaya apa? Supaya tidak dimutakan, amin. Nah prinsip seperti ini harus kita pegang, kita harus pegang dalam hidup kita, memberikan kepada Tuhan. Karena lau-lau di gereja
sampai malaikat di luar. Setan pun takut. Amin. Ada seperti ini. Di gereja sampai malaikat luar biasa. Kurangnya sayap yang terbang. Kalau di luar, setan malah pikir malaikat. Nah, sikap seperti ini yang harus jawab. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang berkorban? Amin. Hati yang senang, sukacita mendengarkan firman Allah. Kalau sikap kita masih lalau, di biru kita di biru, di merah kita di merah, di putih kita di putih. Malaikat berbingung, nah itu bagaimana sebenarnya? Ya. Amin. Nah, jadi ini yang harus kita tinggalkan. Yang kedua, yang pertama malas, yang kedua ini tinggalkan. Ambil keputusan mengikuti Yesus, keputusan. Itu lagu tadi sebelum pada diputar. Luar biasa. Saya tak menangis dengan lagu ini, kesaksian lahirnya lagu ini. Sampai habis mengeluarkan doa bunuh, dia tetap jangan menyangka Yesus. Haleluya. Luar biasa. Apakah dia gagal? Ternyata tidak. Setelah dia meninggal, kepala suku dan semua masyarakat situ bertobat, terima Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Luar biasa. Saya sambil menangis karena lagu ini. DP kisah, DP cerita. Lahir lagu ini. Bayangkan, istri dibunuh. Kalau dia menyangka Tuhan, istri dibunuh. Kalau tidak menyangka, hidup. Dia nyadar, kita menyanyi, mengikuti Yesus keputusan. Kemudian DP anak, DP istri mati, DP anak. Kalau dia menyangka, ngebunuh. Di kelasnya dia sendiri terakhir, masih ada kesempatan. Nyata Tuhan atau tak percaya. Dia bilang salib di muka. Salib di muka dunia di belakang kan. Salib di muka dunia di belakang. Dan jangan harap apa? Ikut Yesus. Amin saudara. Ikut Yesus keputusan. Bayangkan. Nah kalau keputusan ini harus disertai dengan tindakan. Amin. Jangan cuma ikut orangnya. Dorang melompat, kita melompat. Dorang menyembah, kita menyembah. Dorang melayani, kita melayani. Dorang memuji, kita memuji. Tapi ada satu sikap yang harus kita ambil. Kalau kita ikut Yesus, harus tinggalkan dunia dengan segala kemegahan. Amin. Jangan lalau. Lalau itu tidak punya pendirian, tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah-ubah. Firman Allah datang untuk saya pribadi, untuk kita semua. Amin. Agar hati kita berkorban-korban, menjumpai menikmati lawatan Allah yang luar biasa. Tinggalkan segala kemalasan, tinggalkan sifat yang lalau yang tidak ada perubahan dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, ciri khas orang yang hatinya berkorban-korban. Jangan berhenti berbuat baik. Amin. Jadi orang malas, orang soal tapi yang ketiga ini ciri. Jangan jenuh berbuat, jangan berbuat baik. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ya, kalau dibaca. Firman Tuhan. Ya. Amin. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Selama masih ada kesempatan. Kapankah kesempatan itu? Sekarang. Haleluya. Jangan jenuh-jenuh berbuat baik. Karena bila tiba saatnya, kita pasti akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Apa yang tolong perbuat hari ini, satu saat nanti kita akan petik buahnya. Amin. Hukum tabut tua sampai hari ini tidak ada hukum yang bisa membatalkan. Amin. Bukan manusia yang memberikan kata kalau hidup dari sebagai itu. Peduli dengan orang lain. Orang kepo, saudara.
peduli dengan orang lain. Kasih hidup dari program begini masih mau berkati dengan orang lain. Kenapa mereka bisa berbuat begitu? Karena percaya mereka akan menerima apa yang mereka tanya. Amin. Berbuat yang terbaik terutama kepada sesama kita, teman seiman kita. Berbuat dengan tanpa pamrih, dengan berbuat dengan tidak memikirkan apakah untungnya bagi saya. Karena benih yang ditanam itu tanpa sadar dia akan bertumbuh dan menjadi besar dan dia berbuah, dan buahnya kita akan petik bersama-sama. Amin, saudara. Banyak kita ditindas oleh Tuhan, ditindas oleh iblis. Sudah jauh, pasti begitu deh. Namanya itu begitu deh, kasih. Namanya itu saudara begini. Banyak sekali hal yang membuat orang tidak berbuat baik, membuat orang lemah tidak berbuat baik untuk sesama kita karena banyak intimidasi, banyak panah-panah kejahatan sejahat yang ditanam pikiran kita, sehingga kita membuat kita tidak bisa berbuat, menabur. Sedang kita bilang ketika kamu akan menabur, kamu akan menuai. Amin. Alkitab tidak pernah salah. Tidak usahlah terlalu ekstrim dalam Alkitab. Kita lihat dalam kenyataan yang sama setiap hari. Orang yang menabur, orang yang menanam pasti akan menuai. Amin. Bagaimana kepalamu menuai? Rumput saja berapa kali kamu? Ada tanah ubi, para jemaat bilang kepala sudah jam tanah ubi, galak ubi kamar mandi. Oh, udah. Notoran jo, so kering lain, so kering banyak kering. Kayaknya hujan ada pariti, kalau hujan ada pariti sudah semua dulu. Hujan ada pariti cuma 1 hari setengah, itu obat bertahan. Jadi kan bagaimana kalau bisa menuai rumput saja? Ya, begitu juga iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau orang ingin menuai, mari kita tanam. Amin. Tanam menuai apa? Milih. Haleluya. Jadi ini yang ketiga sebenarnya, berbuat baik terlebih terhadap sesama kita. Amin. Yang terakhir ayat yang ketiga lima. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu dia membaca-bacakan waktu penting sekali dalam hidup kita. Ketika hati kita berkorban, hati kita sukacita, hati kita senang untuk mencari wajah Tuhan berkat kesaksian firman Allah. Kita diberkati, kita dipulihkan, kita dilepaskan dari segala belenggu. Apa yang kita alami, kita ceritakan kepada orang. Amin. Sebab Tuhan orang punya Tuhan yang hidup. Dia ada rugi kalau percaya. Dia ada rugi kalau orang yang berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Dia menjawab tepat pada waktu ini. Amin. Menjadi kesaksian bagi kita. Amin. Kita dulu begini harus tidak bisa berkata apa. Banyak hal, banyak pengalaman, banyak masalah. Tetapi Tuhan bela. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah biarkan. Tapi dengan kasihnya, janjinya, berkatnya yang melimpah. Dicurahkan dalam hidup saya. Keluarga saya diberikan. Keluarga saya diberkati. Ini yang sudah ceritakan kepada orang lain. Amin. Menceritakan kepada orang yang pernah dia kerjakan. Menceritakan kepada orang yang betul kita yang datang beribadah. Kalau ceritakan yang kita dalam hidup kita menjadi kesaksian. Lewat kesaksian kita banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Lewat kesaksian kita, lewat perkataan kita di luar mana kita pergi berada, membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, ada yang besar dan luar biasa. Mereka percaya. Mereka bagaimana saudara bicara, kembali orang masuk untuk menyampaikan kebenaran. Amin. Oleh itu orang-orang yang punya hati yang bergembira, berkorban untuk menjalankan visi Tuhan tengah-tengah dunia ini. Tinggalkan segala kemarasan, tinggalkan sikap yang lawa, yang suam-suam dulu. Miliki sikap yang mengasihi berbuat baik untuk orang lain. Amin. Lakukan segala sesuatu untuk berbuat baik untuk orang lain. Yang terakhir, ceritakan betapa ajaib Tuhan yang kita sembah. Ceritakan kepada orang banyak bahwa tidak percuma, tidak rugi kita datang bersekutu dengan Tuhan, karena Dia berjanji dengan apapun masalah pun pergumulan Dia sudah katakan sudah selesai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari Pak Ibu berkenan dari roh tutup dalam doa penulisan firman.
Shalom Elohim.